Almarhum Celestinus Bali Manggalo, selamat datang di rumah Tuhan ini untuk terakhir kalinya bersama dengan segenap keluarga, bersama dengan segenap umat Allah merayakan Ekaristi Kudus. Tuhan memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
yang telah dipanggil Tuhan. Kita semua berdoa kepada Tuhan agar Dia menganugerahi orang tua kita ini keselamatan jiwanya, menemukan harapan hidup sejati. Saudara-saudari, marilah mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Engkau akan datang dalam kemuliaan untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu, Bapak Celestinus Balik Panggalo, yang sudah berpulang ini, Engkau bangkitkan untuk kehidupan kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang juga berkuasa bersama kita dalam kesatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu pertemuan. Dan di atas gunung ini Tuhan akan memuliakan kayu gabungan yang disambungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang dihubungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan air umatnya akan dijauhkannya dan seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang dinanti-nantikan. Marilah bersorak-sorak
Yohanes. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya Ia kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah Dia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu Ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras yang masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain puluh. Yesus berkata kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Pastor Herman bersama segenap keluarga dan seluruh umat Allah. Dalam iman kita, misa requiem ini menjadi muara, menjadi puncak dari seluruh acara rangkaian atau himpunan. Dan keluarga atau panitia mengajak kita dalam misa ini merenungkan tema Tuhan telah meniadakan maut. Tuhan telah meniadakan maut. Tentu saja oleh panitia tema ini ditarik, diperas, disimpulkan dari 2 bacaan suci yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya dan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes perihal Isa
pada ayat 36 kita mendengarkan tadi ungkapan ini. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Yesus yang ada di sana adalah Yesus yang penuh belas kasih, yang mengasihi manusia. Dan kata kunci kasih ini juga muncul sebelumnya, yaitu pada ayat 3, hal yang sama dikatakan. Marta, Maria datang kepada Yesus dan dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yesus yang ada di sana adalah Tuhan yang mengasihi. Nah, kita lihat di dalam ruangan, di dalam situasi yang ditandai dengan suasana yang tanpa harapan. Tidak ada lagi masa depan. Tetapi di sana Tuhan hadir. Tuhan mengasihi. Dan kasih pada Tuhan itu bukan kasih seperti yang ada pada manusia, tetapi kasih yang ada pada Tuhan itu adalah kasih yang penuh, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas. Ini pesan Injil dari Isa Lazarus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita lihat relevansinya untuk perayaan kita pada pagi, pada siang hari. Bagaimana almarhum Nek Maya memberikan kesaksian di dalam hidupnya akan kasih Yesus ini, yang tadi kita melihat bahwa kasih yang ada pada Tuhan itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang penuh, kasih yang tanpa batas. Kalau kita memakai bahasa dari Simeon, maka pertanyaannya, bagaimana almarhum ini di dalam kesaksian hidupnya menggendong bayi Yesus, melihat, menatap, dan menggendong bayi Yesus. Maka kita lihat hal secara konkret. Tadi sebelum kita mulai misa di pastoran, saya bertanya kepada Pastor Herman, ini orang tua ini almarhum ini, dia memiliki panggilan hidup sebagai guru, ya. Dan itu dia putuskan sejak dia masuk SGD, ya, Pastor Herman. SGD, Pastor Herman tadi sampaikan kepada saya kepanjangannya sekolah guru. Dia bilang tadi baga, sekolah guru baga. Tapi ini pasti bukan kepanjangan yang benar, ini bercanda. Yang saya mau katakan adalah ini, panggilan hidup sebagai guru, panggilan hidup sebagai guru. Maka beberapa tahun terakhir, guru itu apresiasi yang diberikan itu adalah pengetahuan tanpa tanda jasa. Pokoknya intinya pengetahuan tanpa tanda jasa. Kalau sekarang para guru kan tanda jasanya sudah banyak, ya, sudah ada sertifikasi, ya, sertifikasi para guru. Yang kita tahu bahwa ini mulai tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari undang-undang guru dan dosen yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2005. Para guru sekarang ini luar biasa, ya, dari segi kesejahteraan. Kecuali para guru yang berada di bawah naungan Yayasan Katolik barangkali, ya, bagi Uskupan. Ini pengurus yayasan ada di sini, ya. Baik, yang saya mau garis bawahi adalah ini, zamannya almarhum, ya. Ketika menjadi guru dan
di kampung-kampung sebelum umat Katolik ada di sana, lalu yang dibuat oleh para pastor misionaris adalah mendirikan sekolah-sekolah. Dan karena itu kita tahu dalam sejarah bahwa pada begitu banyak kampung dibuat sekolah-sekolah Katolik, ya, sekolah-sekolah Katolik. Mengapa? Karena para pastor misionaris menyadari bahwa pintu gerbang masuknya Injil di sebuah tempat adalah pintu budaya, ya. Mungkin karena itu sekian tahun yang lampau Kementerian Pendidikan sebelumnya kan disebut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini talenta untuk dikembangkan ke depan. Itu yang pertama. Lalu kemudian kedua, dari filosofi Ibu Jari ini, dari semua jari, kan kalau kita angkat sesuatu, misalkan istilah kita mengangkat ini alat untuk melupai itu dari seluruh jari kita yang paling kuat yang mana? Ibu jari, kan? Ibu jari yang paling kuat. Jadi fungsi menguatkan di sekolah, di ruang kelas, sanggup menguatkan motivasi para murid, ya, menguatkan motivasi para murid dalam keluarga, di tengah masyarakat, menguatkan, ya. Kemudian fungsi yang terakhir dari seluruh jari kita ini, jari yang paling pendek ini adalah ibu jari, ya. Kalau kita perhatikan jari kita semua, itu berarti apa? Menunjuk pada filosofi pendidikan, tuturi handayani. Semua ini di depan, tetapi yang di belakang ibu jari yang paling pendek berada di belakang untuk menjadi apa? Untuk menjadi mendorong sekaligus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, inilah satu buah kesaksian perjuangan dari almarhum yang adalah seorang guru yang memberikan seluruh hidupnya dalam rangka ambil bagian di dalam keputusan Kristus yang mengasihi tanpa batas dan yang memberikan terjemahan konkret seperti yang dibuat oleh Simeon, melihat dan menggendong Bayi Yesus. Almarhum Nek Maya, terima kasih atas kesaksian hidupmu, atas pemberian hidupmu untuk gereja lokal ini, untuk kami semua. Jadilah pendoa yang tanpa akhir untuk saudara keluarga, untuk kami semua. Tuhan memberkati. Mari kita menegakkan kembali iman kita akan Tuhan kita, Tuhan yang bangkit dan bangkit, yang menyediakan maut. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang Tuhan Tuhan kita, yang besar dalam pemerintahan Kristus, disayangkan Bapa dan Maha, yang turun ke penantian para ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan bersama Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kita. Amin. Kita sampaikan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan Putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bagi orang tua kita Bapak Celestinus Paling Pangkaro atau Jeremia yang telah dipanggil Tuhan,
Ia telah menerima sakramen kebaptisan. Semoga ia diperkenankan masuk ke dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, serta digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Orang tua kita Bapak Celestinus Palipanggalo atau Maya telah menanggapi undangan Tuhan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga diperkenankan turut ambil bagian dalam pertemuan surgawi di surga. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang berduka, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberikan kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Mari dalam kemuliaan kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing. Demikianlah ya Tuhan doa-doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Terima
Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan-Nya. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo terbatas, dan uskup agung kami Fransiskus Dipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Celestius Balik Panggalu, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Oh
Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menyerahkan Yesus Putra-Mu kami dan bangkit dengan mulia. Semoga saudara kami yang telah berpulang ini disucikan berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Pelihara hidup kami yang masih berjuang dalam keserahan kehidupan di dunia ini dengan penerangan Kristus Tuhan kami. Kita tidak berpisah dari Bapak Celestimus Balik Panggalo atau Nehemia. Dengan hati yang utama, mari kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya dan kita berharap bahwa ia akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka Yesus akan dipercikan di atas dia sebagai lambang pembaptisan yang telah diterimanya, sehingga dia diangkat jadi anak Allah dan rasanya baik supaya keharuman namanya berkenan kepada Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, jiwa kami percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Semoga doa-doa kami harum membangun sampai kepada-Mu ya Tuhan, dan terimalah saudara kami ini dalam persekutuan para kudus-Mu. Amin. Doa pemberkatan jenazah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Hamba-Mu Bapak Celestimus Balik Panggalo telah Kau panggil mengharapkan, maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Engkau selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta meluruskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkati dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada jenazah dan makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman-Mu yang melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu, kami mohon, berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada jenazah dan makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Datang dari tanah dan kembali ke tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan mulia. Amin. Semoga untung hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Amin. Saudaraku, Bapak Celestinus Balik Panggalo yang terkasih, inilah salib, tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan salib ini kita diselamatkan, maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristuslah cahaya dunia yang menghalau kegelapan dan dosa. Saudaraku, selamat jalan. Semoga cahaya abadi Kristus menyinari jalanmu menuju tanah air surgawi. Amin. Marilah kita berdoa memohon istirahat kekal bagi orang tua kita terkasih, Bapak Celestinus Balik Panggalo Maya, dan rahmat surgawi bagi keluarga, umat, dan untuk kita semua. Ya Allah, bersama Semoga Engkau
dan peranan, semoga mereka semua bangkit untuk kehidupan kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kepada belas kasih setiamu kami menyerahkan orang tua kami, Bapak Celestinus Balik Panggalo, Nenek Maya yang telah berpulang ke akhirat. Anugerahkanlah kepadanya penghapusan dari segala dosa dan kesalahannya, antara dia masuk ke dalam kerajaan-Mu yang penuh cahaya dan damai sejahtera, dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Salam ya Agung.
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Hikwa keluarga tabe lako olomala kita saudara. Selamat siang untuk kita sekalian. Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar Monsinyur Fransiskus Mipa, yang kami hormati para hakim yang hadir bersama-sama dengan kita, yang kami hormati para pastor, para frater, dan para suster. Yang kami kasihi seluruh umat paroki Kristus Imam Agung Sangalang yang berkenan hadir pada saat ini. Juga para umat dari paroki lain yang jauh dari tempat ini menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk mengikuti misa saat ini. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkenan hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti puncak acara, untuk mengikuti puncak upacara pemakaman nenek moyang yang diakhiri dengan misa requiem. Kami atas nama keluarga mengucapkan limpah terima kasih pertama-tama kepada Bapak Uskup Agung yang menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para viker Sekeuskupan Agung Makassar yang bisa hadir bersama kita, dan bapak-bapak pastor yang sekian banyak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, dan yang kami ingat mungkin yang masih senior-senior, tapi yang di bawah kami sudah banyak yang kami hormati. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para pastor pada siang hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada frater, kepada para suster yang bisa menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada khusus kepada pastor paroki Keuskupan Agung Makassar, pastor paroki Kristus Imam Abadi paroki Sangalang yang pada hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para umat baik yang ada di lingkungan ini maupun umat yang lingkungan dari jauh. Juga paling pertama kami ucapkan terima kasih kepada anggota BOR yang bisa dengan suara yang sangat merdu di bawah pimpinan Pastor Henry. Dan istighfar pantas, cantik-cantik dan ganda-ganda. Jujur, selama kami mengikuti misa requiem, kami sangat terkesan bahwa kali ini dipersembahkan suara yang sangat merdu untuk orang tua kami Celestinus Bali Panggalo yang sering disapa dengan nenek moyang. Kebetulan saya pemain mewakili keluarga. Juga kami ucapkan terima kasih buat para umat, para masyarakat sekitar, ambe-ambe, tonton, indok-indok, dan semua yang hadir.
sampaikan bahwa saya sangat yakin Nenek Maya akan lolos verifikasi di Indonesia. Terlalu banyak kelebihan yang dia bawa pada saat ini. Dan ingat, Pak Konstansi bilang, beliau sendiri punya kelebihan tersendiri. Jadi nanti ketika verifikasi di bagian deretan para malaikat, Nenek Maya pasti lolos dengan senyum-senyum kasih. Pas sampai Santo Petrus yang pegang kunci, dia akan main mata. Itu kunci terakhir almarhum. Jadi jujur kami yang awalnya sangat sedih ditinggal dengan kepergian Nenek Maya, pada saat ini kami sungguh berbahagia dengan kehadiran Bapak Ibu, para pastor, Bapak Uskup yang kita sama-sama bisa berdoakan untuk keselamatan orang tua kita tercinta Nenek Maya. Kami atas nama keluarga juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila pada masa hidup almarhum melakukan sesuatu hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Maklumlah, ini tomat tua suka dengan orang, suka bercanda, dan kadang orang ini belum terbiasa dengan almarhum akan ditanggapinya dengan serius. Juga atas nama keluarga besar kami mohon maaf bila ada kekurangan yang baik sengaja maupun tidak sengaja di antara kami yang membuat Bapak Ibu kurang menerima baik, sehingga dari tempat ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Uskup, para pikir, para pastor, para frater, para suster, anggota KOR, dan pelayan liturgi, serta kita umat sekalian yang satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Saudara-saudara, mari kita mengiringi sari kuil dengan mohon berkat. Tuhan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah misa Kulen sudah selesai. Maria Pengalangan nomor 114. Satu, dua, tiga, lagi. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Lagi 1, 1, 2, 3.